Hai, kembali lagi di channel Fir Dokumentaru. Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar dan berkah ya, amin. Di bulan Ramadan ini adalah momen yang pas banget buat kita berbenah. Nggak cuma rohani, tapi juga finansial. Sering nggak sih ngerasa kalau pengeluaran di bulan puasa malah jadi lebih boros? Dari mulai beli takjil yang kalap, acara buka bersama yang nggak ada habisnya, sampai belanja baju lebaran yang berlebihan. Nah, gimana kalau Ramadan tahun ini kita coba sesuatu yang beda, yaitu puasa finansial. Tenang, ini bukan berarti kita nggak boleh jajan sama sekali kok. Kita akan pakai metode dari Jepang yang super simple tapi efektif. Namanya Kakeibo. Kakeibo, kalau diartikan, artinya buku catatan keuangan rumah tangga. Metode ini udah ada dari tahun 1904 loh. Dipopulerkan oleh seorang jurnalis wanita bernama Hani Motoko. Intinya, Kakeibo ngajarin kita buat lebih sadar sama kebiasaan belanja kita. Konsepnya sederhana. Catat semua pemasukan, alokasikan untuk pengeluaran. Catat semua pengeluaran, lalu review di akhir periode. Tujuannya bukan cuma buat hemat, tapi buat ngerti kemana aja uang kita pergi. Cocok banget kan buat diterapkan di bulan Ramadan? Oke, langsung aja kita mulai praktik puasa finansial dengan metode Kakeibo di bulan Ramadan. Langkah pertama, di awal bulan atau sebelum Ramadan dimulai, duduk manis dulu dan jawab 4 pertanyaan penting ini. Pertama, berapa uang yang kamu punya? Ini adalah total pendapatan kamu, termasuk gaji, THR, atau mungkin bonus. Tulis angkanya dengan jelas. Kedua, berapa uang yang mau kamu tabung? Nah, ini penting banget. Tentukan target tabunganmu di bulan Ramadan ini. Misalnya, kamu mau nabung 1 juta rupiah. Langsung pisahkan uang ini di awal. Seolah-olah uang ini nggak pernah ada. Pertanyaan ketiga, berapa uang yang akan kamu belanjakan? Ini adalah sisa uangmu setelah dikurangi target tabungan. Angka inilah yang jadi budget belanja kamu selama sebulan penuh. Dan pertanyaan keempat, yang paling penting, bagaimana cara kamu bisa memperbaiki diri? Ini bagian refleksi. Mungkin kamu mau mengurangi jajan kopi atau membatasi acara bukber jadi seminggu sekali. Tulis komitmenmu ini. Dengan menjawab 4 pertanyaan ini, kamu udah punya peta jalan keuangan untuk sebulan ke depan. Jadi lebih terarah kan? Selanjutnya, kita pecah budget bulanan tadi ke dalam 4 kategori pengeluaran utama ala Kakeibo. Kategori pertama adalah survival atau kebutuhan pokok. Ini mencakup hal-hal yang wajib kamu bayar, seperti makan sahur dan buka puasa di rumah, transport ke kantor, zakat, dan tagihan bulanan. Kategori kedua adalah optional atau kebutuhan sekunder. Ini untuk hal-hal yang nggak wajib tapi bikin hidup lebih nyaman. Contohnya langganan streaming film, beli kuota internet ekstra, atau jajan takjil di luar. Kategori ketiga adalah culture atau pengembangan diri. Di bulan Ramadan, ini bisa berarti membeli buku-buku Islami, ikut kajian online berbayar, atau mungkin infak dan sedekah tambahan untuk kegiatan sosial. Dan kategori keempat adalah ekstra atau pengeluaran tak terduga. Ini untuk dana darurat. Misalnya, kalau tiba-tiba perlu servis motor atau ada kebutuhan mendadak lainnya. Kamu bisa siapkan amplop atau rekening terpisah untuk setiap kategori ini biar nggak tercampur. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, langsung catat di kategori yang sesuai. Simpel kan? Kunci dari Kakeibo adalah konsistensi. Biasakan untuk mencatat setiap pengeluaran. Sekecil apapun itu. Bisa pakai buku catatan khusus atau pakai aplikasi notes di handphone. Lakukan ini setiap hari. Kemudian, di akhir setiap minggu, luangkan waktu sebentar untuk mereview catatanmu. Coba lihat, kategori mana yang paling banyak menghabiskan uangmu. Apakah pengeluaranmu sudah sesuai dengan budget mingguan? Proses review ini bikin kamu jadi makin sadar sama pola belanjamu. Di akhir bulan Ramadan nanti, saatnya melakukan evaluasi besar. Balik lagi ke 4 pertanyaan awal tadi. Bandingkan antara budget yang kamu rencanakan dengan realisasi pengeluaranmu. Apakah kamu berhasil mencapai target tabunganmu? Apakah kamu berhasil mengurangi pengeluaran yang nggak perlu sesuai komitmenmu? Dari sini kamu akan dapat banyak pelajaran berharga tentang kebiasaan finansialmu sendiri. Mungkin kamu baru sadar kalau ternyata pengeluaran buat bukber itu gede banget. Atau ternyata kamu bisa lo hidup tanpa sering-sering jajan di luar. Menerapkan puasa finansial dengan Kakeibo di bulan Ramadan ini bukan cuma soal menahan diri dari belanja, tapi tentang membangun kebiasaan baik yang bisa kita bawa terus
bahkan setelah Ramadan selesai. Kita jadi lebih mindful, lebih bersyukur, dan tentunya kondisi keuangan kita jadi lebih sehat. Lebaran pun bisa kita sambut dengan tenang tanpa pusing mikirin utang. Jadi, gimana? Tertarik buat coba puasa finansial pakai metode kakek Ibo di Ramadan kali ini? Yuk, kita jadikan Ramadan tahun ini lebih berkah, baik secara spiritual maupun finansial. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga tips ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.